Saudara-saudara, mari saja kita semua membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai 25. Tapi saya akan membacakan di sini ayatnya yang ke-18 saja. Saya bacakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Nah, saudara-saudara, di sini menarik. Ketika Paulus berkata tentang salib merupakan kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Pertanyaannya, mereka di sini siapa? Kalau dari konteks bacaan kita, orang-orang yang dimaksud di sini, yang dikategorikan di sini adalah orang-orang Yahudi yang saleh, yang rajin beribadah, yang rajin melakukan ritual-ritual agama, dan orang-orang Yunani. Nah, saudara-saudara, kita perlu memperhatikan kenapa orang Yahudi dianggap di sini merupakan orang-orang yang hendak binasa. Begitu juga dengan orang-orang Yunani. Itu karena mereka menolak Injil. Karena mereka memandang Injil merupakan kebodohan bagi pandangan orang Yahudi. Bahwa tidak mungkin Mesias itu menderita. Mereka menyangkali Yesaya pasal 53 yang menjelaskan penderitaan sang Mesias. Nah, dan di sini juga mereka tidak mau membayangkan bahwa putra Allah justru mati secara hina di atas kayu salib. Bagi mereka tidak mungkin seorang pahlawan akan mengakhiri kehidupan kepahlawanannya itu dengan cara yang memalukan seperti itu. Nah, sedangkan bagi orang-orang Yunani, bagi pemikir-pemikir Yunani, bahwa Allah itu tidak mungkin bisa dipengaruhi oleh sikap manusia. Jadi Allah tidak mungkin merasa sedih, Allah tidak mungkin merasakan kecewa, Allah tidak mungkin merasakan kegembiraan dan lain sebagainya oleh karena tindakan manusia. Apalagi Allah itu kalau sampai dia mati di atas kayu salib itu bagi mereka nggak mungkin. Yang mati di kayu salib itu cuma menunjukkan manusia yang di taraf paling hina. Jadi nggak mungkin Allah bisa berada di posisi itu. Maka Paulus di sini bilang bahwa bagi mereka yang hendak binasa karena dosa-dosa, memandang karya Kristus di salib itu merupakan tanda hina, bukan tanda mulia. Jadi lewat hikmat mereka, lewat hikmat orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, jadi kalau seakan-akan apa yang Allah kerjakan di sini bukan menunjukkan cara kerja Allah yang sesungguhnya. Karena mereka mempersepsikan bahwa Allah harus bekerja seperti ini karena Allah adalah pahlawan. Jadi kalau Kristus yang adalah Allah itu cara kerjanya seperti ini bahkan sampai mati di kayu salib, berarti itu bukan Allah. Nah, maka sekali lagi itulah yang dipandang sebagai kebodohan oleh dunia. Jadi seolah-olah pemberitaan tentang salib itu merupakan hal yang memalukan, dan itu orang-orang yang memberitakan itu juga berarti orang bodoh. Dan inilah pandangan dari orang-orang yang hendak binasa. Tapi bagi kita yang benar-benar tahu ini merupakan karya agung Allah, salib itu menyatakan puncak kemenangan Allah yang menyelamatkan manusia lewat pengorbanan Kristus. Di situ kita benar-benar sadar bahwa Injil, pemberitaan tentang salib, adalah pemberitaan kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita setiap orang yang percaya. Saudara-saudara, kita tidak perlu memikirkan jauh-jauh bahwa keadaan seperti ini hanya terjadi di masa lampau. Keadaan orang-orang menolak Injil dan memandang Injil sebagai kebodohan karena Kristus mati tersalib. Saudara-saudara, perlu diingat, keadaan seperti ini pun terjadi juga sekarang. Di saat ini, pemberitaan tentang salib di zaman ini dipandang orang sebagai hal yang memalukan. Masa iya Allah mati tersalib? Kalau dia mati tersalib, masa iya kita percaya kepada Allah yang mati? Nggak mungkin. Saudara-saudara, wajar mereka mengungkapkan hal seperti itu karena mereka tidak membutuhkan karya keselamatan. Dan mereka tidak pernah mengerti cara kerja Allah menyelamatkan kita sebenarnya dari apa. Bukan dari krisis ekonomi, bukan dari krisis penjajahan bangsa-bangsa dan lain sebagainya. Mereka tidak sadar bahwa musuh terbesar kita adalah maut, kematian, konsekuensi dosa. Mereka melupakan itu. Sehingga Allah menginginkan untuk menyelamatkan kita dan memberikan kita suatu hadiah bukan dari apa yang kita inginkan. Tetapi Allah memberikan kita suatu hadiah anugerah terbesar itu berdasarkan kehendak Allah, dan Allah melihat apa sih yang kita butuhkan sebenarnya. Maka yang kita butuhkan adalah keselamatan jiwa kita, dan Allah memberikan itu lewat karya salib yang dipandang orang yang tidak menghendaki keselamatan dirinya itu sebagai kebodohan. Dan saudara-saudara,
Mari kita sama-sama belajar bersyukur bahwa oleh hikmat dunia, orang pintar semacam apapun, kalau dia tidak membutuhkan Kristus dan karya keselamatan, dia akan memandang bahwa Injil itu merupakan hal sampah. Pemberitaan salib itu hanya lelucon, tapi bagi kita yang diselamatkan, karya salib itu yang diberitakan lewat pemberitaan Injil merupakan cara mengagumkan dari Allah untuk menyelamatkan kita dari konsekuensi logis karena dosa. Saudara-saudara, yuk kita belajar bersyukur. Karena dengan hikmat kita tidak mungkin dapat mengenal Allah dan mengenal hikmat Allah. Tapi dengan kerendahan hati kita mau merendahkan diri di hadapan Allah dan mau sadar bahwa kita adalah orang berdosa yang membutuhkan juru selamat, di saat itulah kita melihat bahwa salib merupakan karya agung Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur lewat karya salib yang merupakan kebodohan bagi orang-orang yang tidak mau Engkau. Tapi ketika Engkau menyatakan kebenaran-Mu, kami melihat bahwa karya salib justru adalah lambang kemenangan bagi setiap kami orang percaya kepadamu. Kami dimenangkan oleh karya-Mu sehingga kami kelak tidak akan memperoleh maut dan kami akan mengalami persekutuan yang indah bersama-Mu. Perteguh iman kami Tuhan dan yakinkan kami bahwa karya salib-Mu itulah anugerah terbesar bagi kami. Amin.